Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama dan menulis teks drama. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Struktur teks drama. Struktur teks drama yang pertama yaitu prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Struktur teks drama yang kedua, dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam dialog, tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Urutan peristiwa dalam teks drama ini sama seperti pembelajaran teks narasi ya. Urutan peristiwa yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Urutan peristiwa yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Pengembangan konflik tersebut bisa saja merupakan gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Urutan peristiwa yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian klimaks atau turning point dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Struktur yang ketiga yaitu epilog. Epilog merupakan bagian akhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Itulah struktur-struktur yang ada dalam teks drama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan teks drama. Kaidah kebahasaan teks drama yang pertama, teks drama menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi temporal. Kata-kata dalam konjungsi temporal seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Kaidah kebahasaan yang kedua, teks drama menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, atau beristirahat. Kaidah kebahasaan yang ketiga, teks drama menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata-kata tersebut seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Kaidah kebahasaan yang keempat, teks drama menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Menulis teks drama. Dalam menulis teks drama, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menulis teks drama dari karya yang sudah ada. Membuat naskah drama dari karya yang sudah ada tidak begitu sulit. Hal ini karena ide cerita, alur, latar, dan unsur-unsur lainnya sudah ada. Kamu hanya mengubah formatnya ke dalam bentuk dialog. Kegiatan ini disebut juga dengan parafrase, yaitu mengubah bentuk suatu karya menjadi bentuk karya yang lain.
Contohnya, teks narasi yang diubah ke dalam teks drama. Yang kedua, naskah drama dengan orisinalitas ide. Langkah-langkah penulisannya tidak jauh berbeda dengan ketika menulis cerpen, puisi, ataupun karya-karya fiksi lain. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan topik, yakni berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Langkah kedua, menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya. Langkah yang ketiga, membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak atau penuh kejutan. Langkah yang keempat, mengembangkan kerangka itu ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya yang tepat. Yang ketiga, pementasan karya sendiri. Langkah-langkah pementasan drama. Yang pertama, melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. Yang kedua, reading. Pada langkah reading, calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. Langkah yang ketiga yaitu casting. Melakukan pemilihan peran. Tujuannya agar peran yang akan dimainkan sesuai dengan kemampuan akting pemain. Langkah yang keempat, mendalami peran yang akan dimainkan. Yang kelima, blocking. Sutradara mengatur teknis pentas, yakni dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. Langkah selanjutnya, running. Pemain menjalani latihan secara lengkap, mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Langkah ketujuh, gladi resik atau latihan terakhir sebelum pentas. Semua bermain dari awal sampai akhir melakukan latihan akhir tanpa ada kesalahan lagi. Langkah yang kedelapan yaitu pementasan. Semua pemain sudah siap dengan kostumnya. Dekorasi panggung pun sudah lengkap. Maka pementasan drama siap ditampilkan. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.